menentukan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPU PKI yang diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Putio Diningrat. BPU PKI menyelenggarakan sidang pertama di gedung Suwo Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Saya Rajiman menyatakan sidang BPU PKI 29 Mei 1945 dibuka. Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Saya ingin mengusulkan. Silahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya Muhammad Yamin ingin menyampaikan pendapat saya, yaitu 1. Peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan terakhir adalah peri keadilan. Terima kasih. Maaf, saya rasa Tuan salah paham. Seperti yang dibicarakan Tuan Rajiman ialah tentang dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Kalau yang saya dengar ialah tentang bentuknya Indonesia merdeka. 2 hari kemudian, sidang tentang dasar Indonesia merdeka dilanjutkan kembali. Pada tanggal 31 Mei 1945. Saya Supomo menyampaikan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih. Tak ada yang menginterupsi usulan Supomo saat itu. Tetapi dalam risalah sidang juga tak tertulis adanya tepuk tangan riuh dari para anggota sidang. Pada tanggal 1 Juni 1945. Tibalah giliran Soekarno yang berpendapat. Fatmawati, saya pamit untuk menghadiri sidang BPU PKI. Ya suamiku, berhati-hatilah. Di gedung Suwo Sangiin. Saya Soekarno menyampaikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Dari beberapa rumusan yang dikemukakan, milik Soekarno lah yang paling diterima oleh semua anggota. Setelah 3 hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPU PKI belum mencapai kesepakatan. Karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9, yaitu kelompok kecil yang diambil dari panitia kecil saat sidang pertama BPU PKI. Jadi, secara garis besar, hasil sidang BPU PKI pertama masih belum berhasil menetapkan dasar negara. Dari 3 rumusan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh, Panitia 9 pun sepakat menggunakan rumusan dari Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Pagi hari pada tanggal 22 Juni 1945 di gedung kantor Jawa Hokokai diadakan rapat Panitia 9. Bagaimana jika ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ditetapkan menjadi sila utama? Dan sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan diganti menjadi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebangsaan Indonesia diganti menjadi Persatuan Indonesia. Pada sila keempat digunakan kata kerakyatan. Sedangkan terakhir menggunakan kata kesejahteraan sosial. Seluruh anggota setuju? Ya, kami setuju. Baik, hasil sidang akan saya serahkan pada BPU PKI. Hari pada tanggal 22 Juni
1945 di gedung kantor Jawa Hokokai. BPUPKI telah menerima hasil sidang kita yang telah mereka namai Piagam Jakarta. Namun ada sejumlah perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Bagian mana yang telah dirubah? 7 kata pada sila pertama yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Mengapa dihapus? Iya, mengapa? Sesungguhnya 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja. Sebab tertulis dalam pokok dasar negara kita sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Pada 18 Agustus 1945, oleh PPKI mengadakan sidang. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya terbentuklah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.